Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizal layli hadarna fizal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya sallimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 9 yang hadir bersama kita hari ini. Yang saya hormati Pak Imam Khatibul Ghorim Masjid Al-Munawwarah. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berhadir pada hari ini, mobil khusus keluarga besar Bapak Roni yang hari ini hadir semuanya, Masya Allah. Di sini juga hadir beberapa saudara dan tolan daripada kita. Di antaranya adalah Bapak Dr. Zulkarnain SMAG. Beliau adalah orang tua daripada Pak Abdul Khadir, Pak Abdul Roni, dan kita juga hadir Bapak Ustaz Muhammad Heru yang ada di sama kita. Juga semuanya kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah saudara kita Pak Abdul Roni ini dalam rangka memberikan tawaran sedingin, memberikan pelituh hati, di mana seperti yang disampaikan oleh Pak RT kita tadi, telah berpulang ke hadirnya Allah salah seorang hamba, yaitu cucu daripada Bapak Abdul Roni, bernama Afifah Fania Az-Zahra binti Yuda Pratama. Beliau ini berpulang dalam usia yang sangat muda, 1 tahun 7 bulan lahir. Artinya masih kanak-kanak. Malaikatnya belum sempat nulis dan belum ada yang ditulis pula, masih kecilnya. Kemudian ke hadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya walaupun kita sedang bersedih ini Pak Roni, bukan berarti kita harus tenggelam dalam kesedihan itu, karena kehidupan ini insya Allah masih panjang ini Pak Yur. Nah, ini ada Pak Yur, saudara saya. Ini Pak Yur, ini Pak Yur. Beliau ini sepuh yang mendampingi Pak Roni selama ini. Kita tetap bersyukur kepada Allah karena kita bisa menghadiri acara ini dan rame-rame berbelasungkawa dan memberikan tawaran sedikit dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya dinobatkan atau diminta oleh Pak Abdul Roni menyampaikan tausiah. Tapi itu syariatnya itu Pak Zul. Sebenarnya sesuatu yang ada itu sudah ada sebelum dia diadakan.
tinggal kapan saja lagi Allah mengadakan. Jadi kehadiran kita hari ini, langit dan bumi itu belum dijadikan, catatannya lah dong. Artinya bukan kebetulan. Bagi Allah tuh tidak ada yang kebetulan. Allah buka planning dulu, rencana dulu, program dulu, kesimpulannya bagaimana, manfaat mudaratnya apa. Allah tidak begitu. Jadi segala sesuatu yang ada hari ini, dia sudah ada sebelum diadakan. Tinggal kapan Allah melaksanakan keadaannya. Nah begitu juga dengan ananda kita ini, cucunda kita ini. Bukan pula kebetulan pada usia 1 tahun 7 bulan beliau wafat, tidak. Karena tidak lepas segala suatu persoalan, semuanya ada dalam daftar catatan ketuhanan. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam acara yang mulia ini kita tidak bisa melupakan Rasulullah. Kenapa sedemikian? Apapun acaranya pasti kita mengucapkan syukur kepada Allah, salawat kepada beliau. Jadi Rasulullah ini Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya bukan kita lupakan, tetapi terlupakan. Ya bagaimana mungkin kita bisa melupakan beliau? Tanpa jasa beliau kita tidak bisa mengenal Allah, mengenal malaikat, mengenal kitab, mengenal hari akhir, kadar baik dan kadar buruk datang daripada Allah. Tidak bisa. Bahkan seorang ustaz pun tidak bisa menjelaskan apa saja kalau bukan karena beliau. Makanya dalam kajian Islam apapun semestinya beliau tidak bisa ditinggalkan. Jadi meninggalkan beliau itu ya sama dengan kita durhaka kepada beliau. Kalau bahasa kitanya tidak bisa berterima kasih. Makanya zikir atau mengingat kepada Allah itu tidak terlepas pada mengingat beliau. Lafaznya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu harus begitu. Jangan Allah Allah saja. Kenapa? Karena Allah nama. Kalau sudah nama otomatis tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada suara, tidak ada kata. Maka nyatalah keberadaan Allah ini pada Muhammad. Makanya beliau adalah ikutan kita. Makanya beliau adalah contoh kita. Makanya beliau bertanggung jawab atas keselamatan kita. Nah, atas inilah kenapa beliau mengajarkan dari alif sampai ya, dari awal sampai akhir, dari zahir sampai batin. Makanya beliau tidak bisa kita tinggalkan. Baik, kita masuk saja kepada tausiah takziah kita pada malam hari ini. Jadi Bapak Abdul Roni, seperti yang dibacakan oleh ananda kita tadi, bahwa Allah berfirman, namun Nabi yang menyampaikan firman itu pada sahabat. Hari ini kita baca bunyi firman, walan nabluwannakum bisanaqati wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samar wa basyir sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini sering nih kita dengar nih Pak RT. Pokoknya kalau ada acara-acara ini biasanya ayatnya itu. Jadi pada malam hari kita coba menerjemahkan ayat ini. Jadi ibu-ibu, ibu masih konsentrasi? Masih. Nah, tenang Pak ya, ada air jahe itu Pak. Mestinya sudah diedarkan tadi. Kalau kita baca konsentrasi benar-benar tidak. Jadi lebih kurang 15 abad yang lalu
Kalau masuk ke Bengkulunya lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Allah itu pernah berfirman, yang firman itu dinyatakan oleh Rasul. Apa kata Allah? Aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak suka. Jadi kalau Allah langit cek itu tidak percaya Pak. Aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak suka. Kalau bahasa kitonya musibah. Di antaranya adalah sedikit rasa takut. Apa contohnya Pak Ustaz? Nah, itu kasus COVID kemarin. Kita tidak berani keluar. Kita di rumah pula. Nah, di rumah juga tidak pakai masker kalau yang lama bengek tambah bengek aja sak napas. Tapi ada juga kawan-kawan kita yang tidak pakai masker seketika mereka di rumah. Nah, kalau kita keluar mulai takut kita. Takut menular begini, menular begitu, macam-macam. Dan yang lebih ngeri lagi, kita lupa bahwa Allah sendiri yang menurunkan kisah ini. Allah sendiri menurunkan cerita ini sehingga menjadi suatu catatan. Aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu sedikit rasa takut. Nah, itulah dia cerita COVID itu. Padahal COVID itu bagian daripada ciptaan Allah itu. Keberadaannya bagian daripada program Allah juga untuk menguji kita. Yang mana yang berpengetahuan, yang mana yang berilmu, yang mana berpaham, yang mana beriman, yang tidak beriman, setengah beriman. Jadi dengan adanya COVID ini kita banyak belajar. Nah begitu Pak Ustaz, waktu zaman COVID itu ngaku banyak orang mati mendadak. Apa karena COVID juga? Ada yang karena COVID, ada. Tapi ada yang karena ketakutan yang berlebihan. Bahkan dulu pernah terjadi, saya Bapak Ibu, teman saya kena COVID. Ya keluarganya tidak berani memandikan, teman-teman tidak berani. Kata saya, biar saya mandikan. Kenapa Pak Bu berani? Kata Pak dokter, kalau orang sudah meninggal, COVID-nya meninggal pun. Iya berarti. Tapi kalau COVID-nya masih hidup, mikir saya Pak. Kenapa mikir? Pacak ada ketemu kayak kita hari ini malam ini, ya Pak Erwin. Jadi dimandikan. Nah, sewaktu itu saya tanya, nguburnya di mana? Yang saya tangkap Darussalamnya Pak. Jadi Darussalam saya artikan mungkin di pesantren Darussalam ada kan ada perkuburan itu. Jadi saya datang ke situ. Kan sudah dimandikan, saya pulang dulu karena dia ditunggu. Ngapu tidak ada. Orang gali kuburan itu 9 itu Pak. 9 lubang. Setiap lubang itu saya tanya, Pak ini makamnya Pak Arianto? Bukan. Lah 9. Saya pikir Masya Allah yang mana? Akhirnya saya datanglah ke rumah kawan saya tadi. Pas dia udah berangkat, rupanya di belakang Masjid Darussalam. Kilometer 6. Jadi data itu sedikit salah. Nah, begitulah cara Allah menguji kita dengan sedikit rasa takut. Nah, ternyata yang meninggal pada waktu itu bukan hanya yang kena COVID, tapi yang ketakutan kena COVID juga meninggal waktu itu. Makanya yang meninggal banyak. Kemudian kata Allah juga, aku akan menguji kamu dengan sedikit kekurangan buah-buahan. Nah, jadi kalau ada kita nanam mangga, mangganya sudah
besar lah, tua lah, kuning-kuningnya tinggal dibagikan besok ke Pak RT. Kalau kita ngumpul-ngumpul ya, besok saya bagikan ke Pak RT dengan kawan-kawan. Disiapkan kantong saya siang-siang itu. Malam ditengok-tengok oleh Pak RT, wah kemantap nih mangga. Tapi apa boleh buat Pak RT? Pak RT nak sholat subuh, nak ke masjid pagi-pagi ditengok-tengok kok naik galau tahun itu. Rupanya mangga telah habis dan nyol lagi mangga itu. Nah kemana mangga tadi? Lah masuk karung, pindah ke karung. Siapa yang memindahkannya? Kawan. Kalau keluar ada sisanya dikit lah. Kawan memindahkan, dibawanya ke mana? Mungkin dibawanya ke pasar, mungkin, atau dibawa ke rumah keluarganya. Tapi tetap Allah memberikan suatu kesimpulan kepada kita. Itu adalah kekurangan buah-buahan. Nah, berdasarkan ayat yang dibacakan oleh adinda kita tadi, termasuk kekurangan buah-buahan itu kerja loh kata Allah. Cuma tidak mungkin pula Allah malam-malam bawa karung, bawa karung ngambil mangga itu tidak mungkin. Nah, dia menggunakan orang-orang yang punya nyali untuk biasa ngambil barang orang tanpa isi. Nah, jadi itu pun juga adalah pekerjaan Allah melalui para pencuri. Itu harus kita paham. Kemudian lagi termasuk kekurangan harta benda. Kita punya mobil baru, mengkilek, buka kertas. Apa pesanlah bapak ke ibu? Bu, ikut kuncinya dipegang ya. Saya ke kantor dulu. Ngapa cek itu pak? Nah, kalau anak kita pakai, malu anak muda pak. Anak muda ini kan suka menampilkan hal-hal yang baru. Kalau bahasa kita nganti ya. Benar. Pas bapak itu mulai keluar ke kantor, anak-anak telah mulai dempet emaknya. Bu, pinjamlah kunci mobil itu sebentar lah. Anak ngetes mobil baru nih. Jangan nak, nanti bapak kau marah. Pesannya jangan nyan. Itu bu ya, yo. Sudah. Dikira ibu tadi si anak lah patuh cak itulah. Rupanya pak ibu tadi sedang mencuci di belakang. Datang anak tadi, dia ambilnya kuncinya pak. Dia ambilnya kunci mobil tadi. Setelnya, nah lemaknya mobil Fortuner, baru. Ngedebisnya nih. Mulai pelan-pelan anak tadi keluar. Kemana dia? Jemput kawan-kawan. Nah itu namanya anak muda pak. Sambil ngasih tahu kami baru punya mobil baru dan sambil juga nak ngajak jalan-jalan maksud dia. Tetapi apa boleh buat? Malam di kantor. Mobil itu tabrakan, mobil orang hancur, mobil dia juga hancur, anak ini meninggal dan kawan-kawan pun meninggal. Nah, pas suaminya dapat informasi tentang anaknya itu sudah meninggal karena tabrakan kayak mobil baru tadi. Untunglah orang itu pengajian, ngerti dia. Karena dia orang pengajian, dia sebagai manusia dia kaget betul. Dia terkejut. Tapi sebagai orang pengajian dia teringat bacaan yang dibaca oleh adinda kita tadi. Termasuk kekurangan nyawa pun itu kerja saya loh. Cuman prosesnya bagaimana itu terjadi itu urusan saya. Nah ini kalau tidak dipahami stres gitu pak. Zaman ada stres, anak meninggal, mobil hancur, lah mobil orang itu tidak diperbaiki. Untunglah orang itu tidak meninggal. Tapi masuk rumah sakit, itu lambayar dulu, tanggung jawab. Nah begitu tegangnya kita waktu itu. Tapi karena bapak ini memang orangnya berilmu, berpaham, orang pengajian, dia mengerti. Setelah dia pulang, dia lihat anaknya, dia lihat istrinya, istri udah ketakutan.
Belum lagi suaminya ngomong, langsung mendatangi suaminya nangis. Maaf ya Pak, bukan aku yang salah, bukan aku yang ngasihkan kunci, anak itu tuh dia ngambilnya. Sudahlah, tidak perlu lah. Aku tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Kalau segala sesuatu ini sudah ada sebelum dia diadakan. Artinya cipta mati memati ini sudah ada. Apapun persoalan. Nah untunglah Bapak itu tadi ngerti. Nah kalau udah ngerti lah stres Pak. Mobil hancur, anak meninggal, kawan-kawannya meninggal 25 orang itu. Mobil orang lari sepuluh, untunglah supirnya tidak meninggal. Masuk rumah sakit itu pun harus dibayar. Akhirnya sudahlah. Nah berkat pemahaman Bapak itu tadi dengan ayat tadi, maka semua itu bisa baik-baik saja. Semua itu bisa ditanggulangi dengan baik. Apa kata orang yang punya mobil tertubur tadi? Kebenaran orang pengajian pula. Lah tidak perlu Pak, sudahlah. Itu namanya musibah. Bukan kendak gitu. Bukan kendak Bapak, bukan perlu kendak keluarga saya. Jadi Bapak tidak usah ganti mobil saya rusak. Biaya anak saya biar saya bayar sendiri. Tidak usah Bapak terpikir pula itu. Banyaknya beban Bapak. Anak Bapak lah meninggal, mobil Bapak lah hancur, kawan-kawan meninggal galau. Anak nerima utang daripada saya, sudahlah, saya pun ikhlaskan. Nah inilah lemaknya Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau ketemu orang pengajian dengan orang pengajian, nah gitu Pak. Tapi kalau tidak ketemu dengan orang sepengajian atau sama-sama mengaji, waduh, stres Pak. Kenapa sedemikian? Karena dia mengartikan anak itu punya dia, mobil punya dia, sehingga terjadi kerusakan, kehancuran, kematian, dia merasa kehilangan. Nah itu disampaikan oleh Bapak Dr. Zulkarnain SMAG tadi kepada saya waktu duduk-duduk tadi, bahwa beliau menonton sebuah video menceritakan tentang salah seorang ustaz, bahwa kata ustaz itu kita ini akan benar seketika kita merasa apa yang kita miliki ini adalah milik Allah. Jadi kalau dia hilang, dia rusak, dia hancur, kita hanya mengatakan datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Maka hilang semua persoalan yang akan menyiksa pemikiran, menyiksa perasaan, apalagi menyiksa keadaan. Namun namanya kita orang syariah, orang yang terlibat dalam hukum pemerintahan dan macam-macam, tentu ada yang namanya hak milik, punya kita yang mencarikan. Nah, itu benar. Jadi secara syariat itu memang milik kita, secara hakikat itulah milik Allah. Nah, jika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, kita harus kembalikan itu kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan tenang. Nah ini Saudara Yuda Pratama, mana beliau? Mana orangnya? Oh ya, Yuda. Yuda Pratama. Ini Ananda sudah berpulang ya. Nah, ini cucunya Pak Buron, ini cucu saya juga. Karena beliau adalah saudara saya. Jadi Saudara Yuda dan istri, ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak ada yang terjadi itu di luar konsep ketuhanan. Nah selama kita mengartikan ini adalah bagian daripada prosesing pekerjaan Allah, maka kita tidak akan begitu tenggelam dalam kesedihan. Kenapa seperti itu? Kita belum tahu kenapa Allah melakukan ini. Kenapa Allah menjadikan Afifah Faniyah Az-Zahraini wafat, berpulang atau kembali pada usia 1 tahun 7 bulan? Kenapa? Tak tahu kita. Nah, tetapi kalau kita merujuk kepada kitab Quran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada semua kita, itu ada ceritanya.
Ada ceritanya itu Pak Zul di surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nah itu pedoman bagi kita semua dan pedoman juga bagi orang yang meninggal anaknya waktu kecil. Kita ceritakan Bu. Ceritakan Bu. Ngantuk dah? Kenapa agak berjam-jamnya? Kalau Bapak, oh tidak, kalau ngantuk langsung merokok. Silakan Pak, yang merokok silakan merokok. Kalau kami tidak merokok. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada cerita nih Pak Abdul Roni. Nabi Musa ini kan seorang pemimpin yang hebat. Orang kuat, orang gagah, orang cerdas. Saking kuatnya Pak, kalau nyempelin orang langsung mati. Itu kejadian tuh Pak RT. Jadi waktunya tengok ada orang Israel belagu ke orang Mesir. Waktu itu beliau masih menjadi anak angkatnya Fir'aun. Jadi dia tengok orang Israel ini belagu dengan orang Mesir. Israel itu keluarga dia, orang Mesir itu keluarga Fir'aun. Tapi karena perkelahian itu tidak berimbang, ya maksud Musa itu nak melerai. Oh jangan belagu dah elok, kamu ini masih bersaudara. Nah ngotot orang Mesir tadi, ngotot tempeleng nggak Pak? Maksud itu tempeleng biasa baik, mati. Bayangkan hebat Nabi Musa, langsung mati kena tangan sekali. Apalagi kena tinju, bayangkan hancurnya nih, remuk gitu. Sudah itu yang dipimpin oleh Nabi Musa ini bukan orang biasa. Bani Israel, orang yang paling terkenal pintar di dunia. Apa itu? Oh, ini rezeki Allah untuk kita ya, untuk Pak RT, untuk Pak Zul, untuk Pak Ustadz juga. Yang rezeki kita yang lain kan di situ ya. Nah, ini namanya rezeki apa Pak? Rezeki dari siapa Bu? Dari Allah. Betul. Nah, tidak satupun kita yang menyangkal bahwa ini rezeki dari Allah. Semuanya rezeki dari Allah. Nah, itu tisunya. Silakan Pak. Kalau saya sudah baca minum. Jadi ini rezeki dari Allah. Siapa yang berani membantah ini rezeki dari Allah? Nah, tetapi kita tidak melihat Allah menatingkan di sini. Jadi bukan Allah yang menghidangkan, bukan Allah yang membagikan, tetapi Allah menggunakan orang-orang tertentu untuk melaksanakan programnya bagi kaum atau umat. Tapi tetap kita kepada Allah bersyukur, kepada mereka yang menghidangkan kita berterima kasih. Itu cerita tauhid. Balik kita cerita Nabi Musa. Jadi yang dipimpin oleh Nabi Musa itu Bani Israel, anaknya Pak Israel. Kenal Henry Pak Israel? Pak Israel itu gelar daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini Bu punya anak 12 orang. Lanang galuh, gerot galuh, hebat galuh, pintar galuh, cerdas galuh. Nah inilah cikal bakal kehebatan dunia ke depan. Terbukti Pak, dunia kita sekarang ini kalau bukan rombongan Tobo itu tidak selesai. Tapi dia tidak mengatasnamakan Bani Israelnya, tetapi keyakinan Yahudi. Jadi lini apapun di dunia ini Yahudi megang. Tampuk itu jangan dipegang. Baik. Seketika itu Musa mulai merasa apa ya? Ternyata saya ini kuat juga ya. Ternyata saya ini hebat juga ya.
ternyata saya ini memimpin orang-orang pintar ya, berarti pintar juga ya. Keluarlah kalimat dari Musa ini kepada Allah, nanyo. Nah, itu. Ya Allah, numpang berdanyo ini. Apa itu kata Musa, kata Allah tadi. Ini ya Allah. Kan yang saya pimpin ini kan di Bani Israel. Orang-orang yang keras kepala. Kalau Bapak Ibu baca kitab Quran itu, setiap Bani Israel itu minta kepada Allah pasti melalui Musa. Tapi bahasanya itu tidak enak. Contoh, waktu itu Bani Israel itu terkurung di padang tih. Terkurung di padang tih itu 40 tahun. 40 tahun itu di padang pasir itu tidak baca keluar-keluar. Gara-gara ngapo? Gara-gara nyembah anak sapi. Ya kalau anak sapi lemak juga, ada nyawa. Ikut patung anak sapi. Itu kerja Samiri, kerja Paman Sam, yang negerinya di sono itu. Tahu negeri Paman Sam? Nah, itu Paman Samiri. Nanti kawannya muncul lagi matunya sebelah. Kata ulama Dajjal. Ini cuma nengok ke mata sebelah itu lah, mata sebelah lain dari pakaiannya. Ya Pak Erwin, mata sebelah, mata dunia itu lah, mata batin dari pakaiannya. Gitu. Nah, akibat dia menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri tadi, maka terhukum mereka itu. Kenapa terhukum? Karena mereka menyakiti hati Nabi Musa. Awak Nabi Musa itu baik ke Bukit Tursina, diundang oleh Allah untuk menerima wahyu. Yang namanya Ten Commandment itu, 10 perjanjian. Tidak mudah menerima wahyu itu Pak RT. Tadi beliau disuruh berpuasa 30 hari. Kata Allah, Musa belum siap. Belum ya Allah. Kau puasa 10 hari lagi. Lampai 10 hari dia berpuasa, barulah dia bisa menerima wahyu tadi. Bayar. Lemak kalau puasa cak kita bersahur kan sahurnya jelas. Rendang ayam, daging macam-macam. Kawan tuh di mana orang berendang tidak ada. Seorang orang. Akhirnya setelah mendapatkan wahyu dari Allah tadi, dia pulang. Cuman wahyunya lucu. Wahyu itu tertulis di atas batu-batu, Pak. Sekali ditembak oleh tekar, meledak, batu itu besar. Nah, dikumpulkanlah batu-batu yang jatuh berserak tadi. Hurufnya disatu-satukan. Setelah dia paham, ternyata Ten Commandment, 10 perjanjian, dimasuk dalam karung. Dibawa dari gunung ke bawah. Setelah beliau berat-berat, bahagianya bukan main. Kenapa beliau merasa bahagia? Karena ini kaum ini akan mendapat petunjuk. Kaum ini akan mendapatkan bimbingan arahan daripada Allah dan Rasul. Riangnya dia. Tahu-tahu dari bukitnya tengok. Apa itu? Rupanya ada patung anak sapi warnanya kuning dari emas dibuat kawan punya. Jadi jangan kita kira orang dulu kuno, Pak. Mereka sudah punya teknologi bagaimana cara membuat patung, melukis. Bahkan emas itu bisa dicairkannya jadi patung. Dan kaca berbunyi lagi. Tengoek. Cak malu cara membuat. Jadi pas Musa dekat. Wah, katanya. Cak Iko kerja kamu yang 40 hari saya tinggalkan Cak Iko jadinya kamu. Bayangkan Pak, kalau kaum Nabi Isa itu 500 tahun ditinggalkan oleh Nabi Isa, langsung rusak. Makanya muncullah Nabi kita Muhammad. Lah 1500 tahun, alhamdulillah belum rusaknya. Itu rusak juga, tapi belum rusaknya. Tapi kaum Nabi Musa itu 40 hari. 40 hari langsung rusak. Macam mana udah parahnya beliau itu. Kaumnya beliau.
Akhirnya dibantinglah oleh Nabi Musa batu-batu tadi, langsung dia cari adiknya Nabi Harun, ditariknya rambutnya. Nah, ditarik, marahnya dia, ditarik di tangan kiri dan dipenci di tangan kanan. Teringin dia, wah mati aja udah, berbisau tangannya. Apa kata Nabi Harun? Dang, jangan begitu dang. Aku lah payah ngecehkan orang ini. Aku sudah payah membicarakan dengan mereka ini. Malah aku dilawan. Tobo ini cuma takut ke awak tuh lah. Kalau kan aku melawan, sudahlah kata Nabi Musa. Dipanggil, siapa yang punya kerja ini? Kata kaum Nabi Musa, Samiri itu yang punya kerja. Yang buat patung itu Samiri, yang mengukir Samiri, yang ngecekkan ikutku wakil Tuhan Samiri. Itu kamu sembah? Iya. Karena ada bunyinya. Nah, karena ada bunyi. Sudahlah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kalian. Sudah. Berdoalah mereka itu supaya diampunkan dosa-dosa. Jadi kita cerita Musa dulu Pak ya. Kita ceritakan kehebatan Musa ini sehingga nanti dia bertemu dengan Nabi Khidir. Akhirnya kata Allah, dak baca doa-doa itu baik. Kamu harus kumpulkan 40 algojo. Kamu harus dikisos orang yang membuat onar. Ternyata 40 orang kecuali Samiri. Jadi 40 orang itu dipenggal semuanya karena mereka yang membuat program. Samiri kenapa tidak? Bukan tidak, kawan ini pacak dibunuh Pak. Bukan tidak coba dipenggal, pernah dipenggal tidak putus Pak. Jangan nak putus baru kenapa sini muncul di situ. Muncul di situ. Hebat Samiri ini. Kata Musa Allah kepada kabar. Lajulah mutabana hidup panjang. Lajulah. Tapi kutu Allah bersama engkau. Sebentar, Nabi Musa. Sebelum kita berpisah Samiri, tolong jelaskan kepada saya, kenapa dan bagaimana kau bisa berbunyi patung anak sapi? Rupanya Nabi Musa tidak tahu juga. Kata Samiri, Musa, sewaktu kita menyeberang Laut Merah, aku tidak tahu kau nengok apa tidak. Waktu itu ada Jibril berbaju putih dengan kuda putih. Dia bergerak, memimpin kita galau-galau. Dia kata Musa, tahulah saya, pasti saya tahu. Kalau Jibril itu kan ngecek ke saya, tapi saya tidak kasih tahu ke kalian. Rupanya kau tahu ya? Tahu. Asal kau tahu baik Musa, siapa Jibril itu? Kata Musa, siapa Jibril itu? Itulah guru saya. Nah, sejak dari kapan? Sejak zaman Nabi Nuh. Terdiam-diam Musa. Wah, ini bukan manusia sembarangan. Ternyata si Dajjal itu, si Samiri ini dari zaman Nabi Nuh lah hidup Pak. Guru yang membina mendidik beliau itu Nabi mereka Jibril itu gurunya dia. Nah, sewaktu kudonya bergerak berjalan, tapak kaki kudo itu bekas-bekas itu saya ambil, saya simpan dalam kantong. Nah, saya program nanti membuat patung anak sapi. Makanya saya masuk ke situ berbunyilah dia. Itu kuncinya. Hebatnya engkau Samiri. Silakan kau tinggalkan kami. Sudah berangkat Samiri. Nah, seketika itu selesai, maka terjadi gempa bumi. Nah, itu dia gempa bumi. Langsunglah Musa mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, jika engkau membinasakan kami karena orang-orang yang tidak berakal tadi, karena mereka yang mau dirayu oleh Samiri tadi, semestinya kemarin, jangan sekarang. Oleh karena itu ampunkanlah dosa kaumku, umatku. Kata Allah, nanti Bapak lihat pada surat Al-A'raf 156 sampai 158. Apa kata Allah? Musa, akan kuampunkan dosa kalian, yaitu dosa orang-orang yang beriman kepadaku dan beriman kepada Nabi Rasul yang ummi. Nah,
Ternyata waktu itu Rasul Nabi Ummi sudah dibicarakan oleh Allah. Ternyata waktu itu Allah memberitahu siapakah Rasul Nabi Ummi. Ternyata dia Muhammad, Pak. Nah, makanya pada surah Al-Araf 158 itu dijelaskan. Apa kata Allah? Musa, kecekan ke tobo itu, kecekan kepada kaum kamu. Hei manusia, hei kaumku, berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasul, berimanlah kepada dia, Rasul Nabi Ummi. Dia menyatakan Muhammad waktu itu. Nah, ini cerita zaman-zaman. Begitu hebatnya Musa ini. Dimensi demi dimensi dia kuasa. Nah, singkat cerita, saking kasarnya Bani Israel ini, kalau dia minta kepada Allah, tidak cak kita Pak RT. Musa mohon minta kepada Allah Tuhan kita, biar kita kau makan. Kenapa? Karena mereka terkurung di padang letih 40 tahun. Tak pacak keluar-keluar, aku putar-putar situlah. Kata Musa, jadi. Tapi bahasanya saja itu. Hei Musa, tolong minta ke Tuhan kau. Tolong minta ke Tuhan Anda. Tidak pernah mengatakan Tuhan kita. Sekalipun tidak pernah. Nah, itulah hebatnya Bani Israil. Kasarnya Bani Israil. Nah, akhirnya Musa terkelebus kece. Ya Allah, sebegitu hebatnya Bani Israil, kan aku yang mimpi. Pertanyaanku, ada tak kira-kira orang yang lebih hebat daripada saya? Nah, meleset dia Pak. Ada tak orang yang lebih pintar daripada saya? Nah, kalau kau bertanya itu Musa, jawabnya, waduh, kepalangan kau cari orang itu. Ya, kemana nyarinya? Aku kasih alamat. Orang itu berada pada pertemuan dua laut, Laut Tawar, Laut Asin. Di ujung jalan itu ada batu besar. Dia duduk di situ, kau cari. Nah, kan buat kerja. Akhirnya Musa bersama muridnya Yusya bin Nun, kalau bahasa Ibrani-nya Joshua. Joshua itu artinya Yusya. Berangkat dulu. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Lalita. Akhirnya berkatalah Musa, Lalita kita tuh. Rasanya tak ketemu kayak bapak. Malah kita makan dulu. Malah kata Joshua. Tapi Musa, aku lupa ceritakannya. Gula ikan kita pun tidak ada lagi. Kenapa? Tiba-tiba gula ikan itu bergerak-gerak hidup, meloncat dan bergerak berjalan. Aku lupa ceritakannya. Kata Musa, nah, jangan-jangan ikan tadi bergerak berjalan menuju orang yang kita cari. Nah, akhirnya Pak, melalui jejak ikan tadi diikuti oleh Musa dengan Joshua. Akhirnya benar ketemu. Seorang laki-laki bersahaja duduk di atas batu. Apa kata Musa? Assalamualaikum ya waliullah. Kalau bahasa kita, keselamatan bagi engkau wahai walinya Allah. Langsung dijawab oleh Khadir. Waalaikumsalam wahai Musa. Nah, kaget Musa. Kok kenal nama saya? Nah, tidak kenal cak mana? Jangan karena mau kau, seluruh nama orang di dunia ini aku kenal. Nah, wah ngeri Musa dengar bapak ini kan. Ceko Musa, kita dosa banyak cerita. Kira-kira apa kena awak sini? Saya kok Pak Guru. Nah, mulai dia manggil Pak Guru, mulai takut soalnya kan. Ngapo? Nak berguru ke awak. Berguru mana? Nak belajar ilmu Allah yang diturunkan ke awak. Kata Nabi Khadir, waduh, aku tidak lagi terima murid sekarang. Apalagi cak awak ni tak baca aku terima. Oh, Musa naik emosinya. Apalagi cak awak ni tak baca saya terima. Lah memangnya kenapa? Anda tidak akan bisa ikut saya. Kamu tidak akan mungkin bisa belajar dengan saya. Lah bisa lah. Kenapa pula tidak bisa? Tidak bisa, kata Nabi Khadir. Alasannya apa, kata Musa?
Karena awak itu tidak penyabar. Awak itu tidak punya kesabaran. Bayangkan Bapak, bayangkan Ibu, seorang Musa dikecekkan oleh Nabi Khidir tidak punya kesabaran. Apalagi kita. Ya Pak Yor, atau Pak Yor itu banyak kesabaran. Mudah-mudahan mirip kesabaran adik Nabi Musa lah gitu. Itu. Kata Nabi Musa, ngaku bisa ceko ceritanya Pak Guru. Nah, ceko Musa. Nanti Bapak lihat di surah Al-Kahfi itu. Orang yang sabar itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Kalau ada ilmunya kau tidak bisa sabar. Maka bertanyalah Musa, ilmunya itu cak mana? Nah, makanya kalimat wasta'in bisabri wasalah innaha lakabira ilal khosin itu sudah ada zaman Nabi Musa. Minta tolonglah kamu kepada Allah itu dengan sabar. Tapi minta tolong Allah dengan sabar dan sholat ini tidak pacak kalau bukan orang khusyuk. Kita artikan Pak RT minta tolong sabar. Oh, kita harus sabar. Kita harus sabar. Musa cek itu juga berpikirnya Pak. Oh, jadi kita kalau minta tolong kepada Allah itu dengan sabar ya. Boleh besok saya akan sabar. Itu kan tidak ngerti kau tuh kata Nabi Khidir. Kau udah tahu tak maksudnya apa? Kamu meminta tolong dengan Allah. Meminta tolong kepada Allah dengan sabar. Kalau tidak dengan si sabar itu tidak pacak kau minta tolong kepada Allah. Mulai bisa berpikir. Tadi kalimatnya sabar, sekarang si sabar. Memangnya si sabar itu orang, sosok. Lah iyalah kata Nabi Musa. Kalau kau tidak minta tolong dengan beliau itu menuju Allah tidak sampai kau. Akhirnya Musa nyerah. Pak Guru, tolong sampaikan ke saya. Siapakah si sabar itu sebenarnya? Yang saya berjalan kepada Allah harus bersama beliau. Siapakah? Nah, itulah yang dikatakan Tuhan kemarin. Muhammad Rasul Nabi Ummi, itulah si sabar. Kalau kau tidak bersama beliau menuju Allah tidak pacak. Alangkah tajam kaji kawan apa? Itu kaji zaman dulu. Nah, itu. Tapi disampaikan oleh orang tua kita lah ya, guru-guru kita. Ternyata si sabar ini, orang sabar ini adalah Muhammad. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nak berdoa kepada Allah tanpa bersolat kepada beliau, tidak baca Pak. Tidak akan sampai doa kalian kepada Allah kalau kalian tidak berselawat kepada saya. Iya betul. Maka kita mulai dari kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Lalu yang babu kami berselawat, tinggal kali berdoa. Kita kira terus selawat Pak. Setelah diterjemahkan, ya Allah hubungkanlah aku dengan Muhammad. Ya baru permintaan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah hubungkan aku dengan Muhammad. Baru permintaan, berarti belum terhubung. Ini yang kita lupa Pak. Kita kira mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad itulah salawat, padahal baru doa salawat itu. Nah kata Musa, salawatnya itu cak mana Nabi Khidir? Cak mana? Nah salawat itu, yang tadi itulah benar. Tapi doanya itu, ya Allah hubungkanlah aku dengan Muhammad, itu baru doanya. Salawat itu itulah salat. Salat itulah wujud salawat. Maka banyak-banyaklah kita bersalawat, banyak-banyaklah kita sholat. Dengan banyaknya kita sholat, kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Waduh, kacau. Kenapa saya katakan kacau? Kalau Rasulullah itu sudah memberikan syafaat kepada kita dari dulu. Syafa itu artinya syifa. Syifa itu artinya obat. Ini kalau salah ada syifa tadi ya. Oh afifah. Jadi syafaat itu asal katanya syifa.
artinya obat. Kalau obat jelas yang menjadikan kita sakit jadi sembuh, yang kita sakit jadi sehat, itu obat. Rupanya dengan adanya kita menyatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah hubungkan aku dengan Muhammad, itu doanya. Prakteknya sholat. Zaman sholat itu dulu diajarkan Musa diajarkan Khidir kepada Musa, itu dulu diajarkan. Tapi caranya tidak sama. Kalau kita kan berwudu dulu, kemudian kita tegak, rukuk, kita sujud, membaca-baca. Itu fisiknya, batinnya di mana? Nah itu diajarkan oleh Nabi Khidir semua. Nah setelah berhadapan dengan Allah di tempat yang dijanjikan, maka berkata Nabi Khidir, dan cerita itu diulang oleh Nabi Muhammad. Apa katanya? Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghayrin tadil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ aku cabut sedikit hati dan dada kalian. Dicabut sedikit hati dan dada tadi, maka tidak benci ke orang lagi, tidak iri ke orang lagi, tidak dengki ke orang lagi. Kan sehat gitu. Itu yang syafaat. Jangan tunggu di akhirat nanti tidak kedak-kedak. Jangan tunggu di akhirat. Pak Ustaz, jangan nakut-nakuti. Benar. Bapak buka dalam Al-Baqarah itu ada 2 ayat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun nafsin sayyi'ah wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'u syafa'atu wa lahum la yusirun. Kamu harus takut loh kepada suatu hari kamu tidak bisa menolong orang, orang tidak bisa menolong kamu. Waktu itu tidak diterima urusan, waktu itu tidak diterima syafaat. Artinya syafaat waktu itu tidak ada, saudara. Syafaat itu artinya obat hari ini. Di mana? Ketika kita sholat dengan khusyuk di tempat yang dijanjikan, disitulah Allah cabut sedikit dari dada kita. Itulah syafaat, itulah obat. Itu yang diusahakan oleh Nabi Muhammad dari dulu sampai sekarang. Makanya beliau untuk membawa obat itu tahan berdarah-darah, tahan sakit-sakit, tahan disiksa, tahan dikejar-kejar, dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Semua itu berjuang untuk menyampaikan syafaat tadi kepada kita. Jangan tunggu nanti, bahaya. Nah, balik cerita Musa tadi, pahamlah dia. Oh, jadi kalau saya berhadapan dengan Allah, harus dengan si sabar ini, harus dengan Muhammad ini, harus bersalawat dulu dengan dia, harus sholat dulu kepada Allah. Benar. Kalau kau sholat kepada Allah bersama sabar tadi, barulah nanti Allah cabut sedikit hajar dan dada kau. Kau tidak sombong lagi, tidak angkuh lagi, tidak merasa bersalah. Baru ketemu. Oke lah kalau begitu. Kata Nabi Musa, siap? Siap. Oke. Cuman loh, nggak bisa diterima jadi murid ini. Coba-coba dulu lah, coba-coba dulu. Jadilah, walaupun coba-coba salah diam juga Pak Guru. Nah jadi. Kita kalau itu kita pergi ya, anak buah kau ini, murid kau ini suruh balik baik. Karena yang pergi ini cuma kamu sendiri, karena kamu yang mau belajar. Iya Pak Guru. Joshua atau Yusha bin Nun silakan pulang. Saya yang untuk Pak Ustadz ini nak belajar. Nak belajar. Oh Pak Ustadz, kalau boleh tahu apa syarat belajar? Ada syaratnya kata Nabi Khidir. Apa? Dalam perjalanan nanti Anda jangan pernah bertanya walaupun sekali aja. Ulang lagi Pak Guru, jangan bertanya walaupun sekali aja. Cuman itu. Saya kira apa tadi? Saya kira apa? Kalau tidak ada bertanya itu aman lah, itu gampang katanya Pak Erwin. Cuman Pak Erwin. Kata kawan gampang. Tak tengok dia kok tahu. Mulailah berangkat Musa. Iko kalau zaman dulu bukan tas Pak. Kalau kata orang Padang tuh umbui, tahu umbui. Kalau bahasa kita orang selatan karung gedung. Tolong kapal Batak karung gedung aku nih ke situ kita pergi. Nah, bawa. Nah Musa ini pinggir laut. Kita nak seberang. Kita nunggu kapal
kapalku paling sesuko. Kapalnya buruk tidak bagus, tapi berkah. Kenapa? Yang punya kapal itu orang soleh, orang takwa, orang taat, orang yang sangat pandai merasakan perasaan orang lain. Aku senang dengan kapal itu. Siap guru, pokoknya saya ikut baik. Dah. Lama-lama, singkat cerita, kapal pun datang. Ayo Musa, kita naik. Nah, naik, bayar. Dah. Setelah kapal itu berjalan di lautan lepas lupa, daratan tak nampak lagi. Nah, kata Nabi Khidir, Musa melaki ke bawah. Ke bawah. Rupanya kapal itu ada kerutan, Pak. Kalau zaman kita naik ferry dulu, kalau gini kan naik pesawat terus tuh kalau ke Jakarta. Kalau itu nyebrang, merah bawah ini, ada ferry namanya itu. Tahu Pak, ferry? Di bawah itu kan banyak mobil-mobil. Zaman dulu ada kapal itu. Cuman dari kayu, Pak. Diajaklah Musa turun ke situ. Musa, kita turun ke bawah. Siap Pak Guru. Siap. Nah, mulailah Musa nengokin kerja Nabi Khidir tadi. Ditengokinya Nabi Khidir itu nengok dinding kapal, Pak. Tengok. Kata Musa, aku kerja gaya. Mulai dia hati mulai kerja bapak ini. Dia megang-megang pula. Musa, tolong minta martil saya tadi. Tahu martil, Pak? Penokok. Kalau bahasa itu penokok. Pahat, pae. Iko Pak Guru penokok, iko pahat. Nah, jadi Musa tuh lah mulai bertanya-tanya, tapi masih teringat dia tadi. Jangan bertanya. Nah, ini mulai nih ketemu Musa. Mulai nih, itu tantangan. Rupanya dia megang-megang papan dinding itu, Pak, cari agak lembut dikit, Pak. Nah, dipasangnya pahat itu di toko, tak tak tak, masuk air. Ya, galau ini. Jangan-jangan jebol kilo ini. Musa masih tahan. Nyari lagi, Pak. Dibocorkan lagi. Wah, gawat. Yang ketiga kali berbunyi, Musa, Pak Guru, apa tidak salah kerja? Ngapo dibocorkan? Ini kan kapal orang miskin, berkatnya banyak, itu kan awak yang ngecek. Ngapa dibocorkan? Aku udah bilang tadi, kau jangan bertanya. Wah. Udah ini tidak bertanya lagi. Ingat ya, tidak bertanya lagi. Yo. Tapi di hati Musa bertanya terus. Ngapa kau suruh aku berguru menjemur dulu ini? Kenapa engkau suruh aku berguru dengan orang jahil? Aneh ini. Satu kesalahan besar yang aku catat, kata Musa. Udah. Singkat cerita sampailah dia ke negeri tujuan. Sampai negeri tujuan, masyarakat Arabia, masuk kitanya kota lah gitu. Ada anak kecil umur 5 tahun, 3 tahun main-main. Nah, di antara anak-anak itu ada yang ganteng, putih, bagusnya, ceria. Pokoknya orang senang dengan anak itu. Kalau ada permen dikasih anak itu, nerima. Dia akrab dengan orang-orang. Nah, bertanyalah Nabi Khidir kepada Musa, di antara anak yang banyak ini kira-kira yang paling padat, yang paling menarik yang mana? Kata Nabi Musa, yang itu Pak, yang ganteng. Nah, itu aku tunggu di belakang gudang ya. Nah, terus itu kau bawa anak itu, aku tunggu di belakang. Bawa belakang. Siap. Nah, itu Pak. Ya namun anak kecil kau kan akrab dengan siapa baik? Dikasih permen dia ndak, digendong oleh Nabi Musa, ikut dia. Ikut sambil nokok-nokok kepala Nabi Musa itu. Enggak tahu dia itu nabi. Di bawah. Sampai di belakang gudang, Pak Guru, ikut anak. Diambil oleh Nabi Khidir, dicium Pak. Digendong, sudah digendong diletakkan. Pas diletakkan Pak, dicekek sampai itu terjelit, dipatah leher, dibanting, mati di tempat. Tapeki Musa. Astagfirullahaladzim. Pak Guru, kenapa dibunuh? 2 kali Musa. 2 kali kau bertanya. Nangis Musa. Sok beliau.
Di depan matanya nengok anak kecil tak berdosa dipatahkan leher, dibanting mati mendadak. Nangis Musa. Iya nianda, aku kalau bertanya 2 kali. Karena nuntut ilmu tadi dia tahan Pak, tapi hatinya berbunyi. Ya Allah, kenapa kau suruh aku berguru ke orang gila kok? Dari tadi belum ada ku tengok benarnya ya Allah, ilmu apa yang aku dapat ke lanang mereka? Kata Nabi Khidir, kau ngomong apa? Dah ada ngomong, ngomong apa? Kata Musa, tahu dia. Tahu dia kata hati saya. Maaf Pak Guru, aduh yang saya ngecek. Tapi saya bingung, apa yang saya katakan ke kau tu? Kau kecekkan perlu saya gila. Kau kecekkan belum dapat ilmu dari tadi, kecuali yang salah-salah itu. Lalu kecekkan dosa ngikut, kau ngikut juga. Inilah masalah kesabaran. Inilah masalah kesadaran yang kau tidak ngerti. Aku ajarkan. Awas kau bertanya sekali lagi. Kalau bertanya aku tinggalkan kau. Iya Pak Guru, siap-siap. Udah jalan sambil nangis. Dah. Duit habis, perut lapar. Nah makan macam mana? Melamar kerja lah bapak berdua tadi. Kalau dikasih kawan makan kan. Tidak ada beda. Tidak ada orang remo. Dita ikut Musa. Iya Pak Guru Dita hampir berapa hari gitu tak makan. Nah ada loka Musa. Apa lokanya? Kau tengok rumah depan. Reot kan? Iya. Karena roboh kan? Kita peloi rumah itu. Kita peloi, kita tegakkan lagi jangan sampai roboh. Bawahnya kita bikin lantai bagus, kita buat batu biar tak dong. Apa kata Musa Pak? Loh. Kalau pacak bukuli, apa tak bukuli di situ baik? Apa kerja kok Pak Guru? Ngerjakan rumah kita tak kenal ke orangnya, disuruh orang pun tidak. Kok harus kita kerjakan yang benar baik kerja ini? 3 kali Musa, 3 kali. Stop. Kau tak pacak belajar di sana. Jadi macam mana Pak Guru? Mulai malam kelak kita berpisah. Kutinggalkan kau sih. Diam Musa. Mengiyakan cak mano, tidak iyakan cak mano. Bingung dia. Ya Pendri, Musa bingung apalagi gitu. Kira-kira sudah maghrib Pak Ete. Kira-kira sudah maghrib. Musa duduk di depan saya. Silakan duduk. Cak mano pandangan kau tentang apa yang kau perbuat dengan 3 kejadian tadi? Baik Pak Guru nyuruh saya jujur. Yo, jangan kau ngicu ya. Iya Pak Guru, saya jujur. Sebuah pun tidak ada yang benar pekerjaan Bapak itu. Salah galuh, bahkan sadis. Apalagi waktu bunuh anak kecil. Bajingan beda tidak. Bapak jadi parah Bapak. Mulai Musa ngeluh. Ngatukan kapal berkah tapi dibocori. Tidak benar kerja Bapak. Anak kecil salah tidak, kenal tidak, dibunuhi. Bajingan beda itu. Ngajak saya belum bangun rumah, kenal tidak sekali tidak lah. Kalau pacak kita bangun, kita kerja ke pembangunan situ. Karena ada orang itu sedang negak ke rumah kan, kita jadi kuli di situ. Sudah Musa? Sudah. Oke. Kata Nabi Khidir, itulah yang saya katakan kepada Anda, yang Anda tidak akan sabar mengikutinya. Mulai Musa perhatiannya. Maksudnya Pak Guru, oke, saya jelaskan ya. Kapal yang saya bocorkan tadi, itu benar kapal orang miskin, taat dan berkah. Benar. Kapal itu sudah diincar oleh intel daripada bajak laut. Mereka sudah masuk pada kapal itu dan menjadikan kapal itu sebagai alat kapal yang harus dirampas, kapal yang harus dirampok. Nah, sebelum Tobo itu masuk mencek kebagusan kapal tadi, kemantapan kapal tadi, saya bocorin dulu. Trek. Pas ditengoknya, ya kapal bocor. Tidak perlu kita rampas, merugi. Kita merampas kapal bocor ini. Akhirnya Musa tidak jadi dirampas kapal itu oleh bajak laut.
Itu satu. Yang kedua, nah ini saudara Yuda Pratama, perhatikan kalimat yang ini. Anak kecil yang saya cekek, yang saya bunuh tadi, bukan saya cekek sembarangan kata dia. Saya diperintah oleh Allah bunuh anak itu. Bayangkan Pak, bayangkan Ibu, ini perintah Allah. Bunuh anak itu Khadir. Kapan? Sekarang juga. Akhirnya Khadir bertanya kepada Allah, kenapa dibunuh? Nah, oleh Allah diberikan argumentasinya, jawabannya. Nah, jawabannya apa kata Nabi Musa kepada Pak Guru? Kata Allah begini, Khadir, anak itu waktu kecil menggemaskan, menyenangkan hati, riang kita nengoknya, tedangu sayang kita juga lalu, kawan pun sayang kita juga lalu. Tetapi bapaknya itu ustaz, emaknya itu ustazah, orang baik, dan masyarakat tahu persis bahwa emak itu adalah ustaz dan ustazah, orang baik. Nah, doa bapak emaknya tidak banyak. Sebuah doanya, ya Allah, selamatkanlah aku, bini aku, anak aku, dunia akhirat. Jangan aku, bini aku, anakku dipisah-pisahkan. Di yaumil mahsyar jangan dipisah-pisahkan. Jangan dimasukkan kami ke dalam neraka. Masukkan kami dalam surgamu. Jangan dipisah-pisahkan. Komplit 3 orang. Jangan dipisah-pisahkan. Doanya itu terus. Akhirnya Allah zat pencipta takdir penentu qada merubah takdir anak-anak. Kenapa? Takdir anak ini kalaulah besar kelak jadi preman besar, pengacau rumah tangga, pengacau masyarakat. Di akhirat nanti kerjanya nendang bak-maknya masuk neraka. Allah tidak tega melihat hamba yang berdoa siang malam petang pagi tengah malam, ya Allah, satukanlah aku, istriku, anakku, dunia dan akhirat aku diselamatkan, masukkan ke dalam surga, jangan ditinggalkan satu. Anak ini camano masuk neraka ini, tapi berkat doa sang ayah sang ibu, apa boleh buat, aku masukkan anak ini ke surga wahai hambaku, tapi dengan catatan dia harus mati kecil sebelum dia berdosa. Nah, gitu Ananda, ya kita tidak tahu rencana. Akhirnya dicekik lah dari mati kecil. Benarkah terjadi? Benar. Maknya masuk surga, baknya masuk surga, anaknya pun masuk surga. Tapi kalau anaknya sempat besar, tidak jadi anaknya masuk surga. Kenapa? Bajingan. Itu ceritanya itu Musa, kau tak tahunya. Yang kau mengatakan aku salah tadi. Mulai Musa malu. Nah, cerita rumah yang kita bangun tadi, itu tuh rumah saudagar, rumah pedagang yang kini dia sedang dagang keluar daerah. Kalau kita di dusun-dusun itu ke pekan-pekan. Nah, itu anak yatim. Itu dia punya anak yatim, titipan kawannya. Nah, jadi bapak anak yatim itu nitipkan anaknya ke kawan itu bukan dengan nitip baik. Ada emas, ada perak, ada duit, ada intan, disimpan di bawah tanah. Di bawah rumah itu ada itu lubang. Nah, rumah itu hampir roboh. Kalau diperbaiki, nampak barang tadi diambil orang. Nah, sebelum itu diambil orang, malah kita perbaiki rumah itu biar anak yatim jadi tetap menerima haknya dari ahli waris tadi. Itulah makanya itu memperbaiki rumah itu, wahai Musa. Apa yang terjadi Pak RT? Menangis Musa, meraung Musa, menyesali. Ternyata aku ini masih buyang rupanya, belum pintar aku rupanya. Nah, ini cerita orang dulu Pak, dibocorkan oleh Rasulullah rahasianya untuk kita pakai hari ini. Apa maksudnya Pak Abu Fikri? Mulai dari lahir sampai kita mati, sama artinya Musa berjalan dengan Khadir. Dalam perjalanan kita dari lahir sampai mati, banyak kejadian kita temukan yang menyenangkan, paham gitu, itu dari Allah itu. Tapi
anak baru dari Allah, anak melamar CPNS berhasil dari Allah, dapat rumah baru dari Allah. Maka kita undang kawan-kawan makan bersama. Pak, ngapa datang ke rumah, ngapa syukuran, ngapa dapat rumah baru, nggak tahu kita. Tapi pas datang COVID, buah diambil kawan, anak tabrakan mati, nggak tahu lagi gitu kalau itu kata dari Allah cukup. Itulah tadi pada Musa, dia tidak tahu kalau membocorkan kapal, membunuh anak kecil, menegakkan rumah, itu ternyata datang dari Allah. Musa tidak sabar, mestinya tunggu dulu biar tahu jawaban itu apa. Nah, begitulah pelajaran bagi kita semuanya. Misalnya punya laki ibu-ibu ya, tadi laki ko soleh, baik, mengaji, di ujung jalan menengokin orang. Nah, itu nyuruh kita meningkatkan kualitas. Iya Pak Zul ya? Kalau kita kurang rapi, marolah rapi, gitu kan? Kalau kita kurang wangi, marolah wangi. Kalau kurang pelayanan, tingkatkan pelayanan. Jangan nyalek-nyalek dulu. Ini kadang-kadang kan kurang ajar, awak ngaji, tapi macam-macam. Ternyata Allah memberitahu kita, tingkatkan kualitas. Sebaliknya itu Pak, kalau bini kita pacar nengok yang lain, kita tingkatkan kualitas kita. Jangan perlu nyalahkan, walaupun itu salah. Tidak benar Pak, kalau yang saya buat tidak benar. Tapi tetap kita harus introspeksi diri. Apalagi, aduh, itu waktu nak terdesak datang, nangis, Pak pinjam duit, sejuta, seminggu, ada banyak kita kan, dipinjam. Apa yang terjadi? Jadi seminggu. Telepon, halo, bagaimana? Udah seminggu nih. Woi, minggu depan lah. Begini. Oke, tak apa-apa. Akhirnya 3 minggu Pak. Lah sebulan datang, sama datang. Marah dulu. Baru 1 juta baru. Tidak sampai 10 juta. Kurnian caro kau tuh lagi. Ya bukan saya, itu kan kita kan berutang. Kita kan berutang kan? Iya, nangkasan lagi. Apa salah saya? Begitulah kita Pak. Itu harus kita pahami. Kalau rasanya memungkinkan dia bisa bayar, kita minta. Tidak bisa, ada tidak barangnya 100 juta. Tidak bisa juga boleh buat tidak bayar. Lepaskan Mas. Pening gitu ngurus cek. Nah kalau pakai Pak rugi 1 juta Pak. Betul rugi secara materi. Kalau kita ikhlas apa boleh buat. Namun sedekah terpaksa Pak. Sedekah terpaksa itu ada Pak. Daripada kita membunuh orang gara-gara 1 juta, udahlah kalau gitu aku ikhlaskan saja. Silakan Anda nikmati, mudah-mudahan berkah. Doanya harus serius, jangan tidak. Kalau jadi pala aja kawan ini. Dah. Tapi besok-besok kawan malu datang, malu ketemu. Ngapa udah berani ketemu Pak Bu? Saya bercanda ya. Saya ngancam jauh dulu. Udah kunci ini. Nah ke depannya hati-hati akan itu. Dan banyak persoalan hidup. Mulai pada persoalan yang menyakitkan, yang sangat menyakitkan, bahkan menyengsarakan. Hati-hati, itu sebuah cerita Tuhan untuk kita. Untuk kita sikapi pemahaman, jangan sampai kita tidak paham maksudnya. Termasuk meninggalnya anak kita ini. Yang pasti, anak ini meninggal di bawah umur, dalam kondisi suci, dia adalah titipan ayah bundanya kepada Allah. Padahal Allah yang punya, kok kita nitip Pak. Kalimatnya itu Pak agak rumit itu. Kok titipan kita? Bukan begitu. Artinya dengan adanya kita mengikhlaskan anak kita kembali kepada Tuhannya, karena itu memang milik Tuhan yang bukan milik kita, Allah akan berikan kita ganjaran. Apa ganjarannya? Nanti di yaumil mahsyar, di hari huru hara, ayah ibunda akan menghadapi kesulitan. Mungkin dalam kondisi hisab, dalam timbangan, dalam perjalanan ke yaumil mahsyar, berhadapan ke tebing neraka. Nah, karena kita ikhlas melepaskan anak tadi ngomong pada Allah, ya Allah, aku nak keluar dari surga, tidak nyaman aku. Ngapa? Kalau aku tuh masuk neraka. Kata malaikat Ridwan kelak dulu, nak,
Tidak nak keluar kini itu juga. Keluar dia. Nengok mbaknya dalam pengadilan. Kenai kalau mbak emaknya. Kenai apa? Kenai. Ponis masuk neraka. Kata anak tuh, kelak kudai mbak saya itu. Tak bisa seperti itu. Kata malaikat Zabaniyah, tidak baca ini keputusan. Pengadilan itu seperti itu. Tidak baca. Kalau seandainya mak aku dilempar ke neraka, aku masuk. Nah, apa risikonya, Pak? Kalau ahli surga masuk neraka, padam neraka itu, Pak. Stop neraka tadi. Kata malaikat gawat ini. Ya karena melawan anak-anak. Kalau bapak-bapak kita lawan ini anak-anak. Kata malaikat, ya Allah, cak mana ceritanya? Udahlah ikuti lagi cak anakku. Apa kendaknya? Mbaknya jangan masuk neraka. Ayah sudahlah. Kasihlah ke Ridwan mbaknya. Masuklah ke surga sih. Kan lemah kita. Sebenarnya itu kita rencanakan, Pak, tapi dari yang berani. Ada yang berani anaknya mati besok. Bukan berarti kita mengatakan beliau ini beruntung, tapi itu motivasi. Tapi dengan catatan ayah bunda harus sholat. Kenapa saya demikian? Sholat itu ukuran daripada amalan kita. Inna awal yuhasibu min amali bani Adam sholat. Pertama kali dihisab oleh Allah tentang amal anak Adam sholatnya. Kalau sholatnya bagus, baguslah amalnya, baguslah fasilitasnya. Kalau sholat tidak bagus amalnya, tidak bagus fasilitasnya. Kalau tidak sholat sama sekali, udah loncong gitu. Tidak kadape bagian daripada anak, tidak kadape. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu saya hormati yang perlu saya sampaikan, khususnya bagi saudara Yuda Pratama dan istri, juga kakeknya Pak Roni. Nah, tolong diingatkan anak-anak gitu nih, jangan tidak sholat nanti tidak dapat tuh bagian tuh. Ah gitu. Ya Pak. Sudahlah ceramah sudah sejam. Pak Nero doa. Pak Zul. Pak Imam izin. Baik Bapak Ibu saya hormati, kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kesabaran kepada Pak Roni dan keluarga, kedua orang tua terhadap kembalinya ananda kita tadi, cucu kita tadi. Kita berdoa kepada Allah semoga semua hati kita dibukakan oleh Allah menuju kebaikan kebenaran, supaya kita lebih mau mendalami agama Islam ini lebih dalam lagi. Karena apa yang kita ketahui hari ini ternyata masih sedasar-dasar kulit-kulitnya saja. Contoh masalah salawat tadi kan. Nah, kita kira Allahumma sholli ala Muhammad, nah salawatlah itu rupanya baru doanya. Ternyata kita sholat itu sholat cak mana? Ah itu Pak Leru ngajarkan Pak. Itu beliau itu ustaz. Itu beliau punya bidang di situ. Baik, kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ilah datin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa dzurriyyati wal baiti kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Karim. Allahumma ya Allah, fi hadzal laili wa fi syariati hadana fil makan wa fil haqiqati hadana fatratika. Aina hadana fatratika bizzabina katsir wa zalika fafilana ala zunubana. فاغفر لنا على ذنوبنا واغفر لنا على ذنوبنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
muslimin dan muslimat al-ahya'u minhumul amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka salamata fid din wa bi jasadi datang fi ilmi wa barakatah fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa awina fi sakaratil maut wal maghfirati ba'dal maut. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah azabi dunya zabil akhirah fitnati dunya bil akhirah ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la hawla wala quwwata illa billahi alil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang pengasih lagi maha penyayang, pada malam hari ini secara syariat kami hadir di rumah ini, di tempat ini, di rumah Bapak Abdul Roni. Tapi pada hakikatnya kami telah hadir dengan Engkau ya Allah. Oleh karena itu ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa kaum kerabat kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Berikan kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu. Tunjukkan kepada kami yang salah itu adalah salah. Berikan kami kekuatan untuk menepiskan kesalahan itu. Ya Allah Tuhan kami, pada malam hari ini kami melepas ananda kami, cucu kami yang bernama Afifah Fania Az-Zahra binti Yuda Pratama. Allahumma ya Allah, terimalah cucu kami ini, anak kami ini sebagai titipan secara syariat dari kedua orang tuanya. Jadikanlah anak ini sebagai permata yang indah bagi kedua orang tuanya, penyelamat hati bagi kedua orang tuanya di saat tidak ada selamat kecuali daripada Engkau ya Allah, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kedua orang tua mereka ini. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada keduanya, berikanlah kesabaran kepada keluarganya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan pada malam hari ini adalah titipan Allah dan dikembalikan kepada Allah. Tidak ada segala sesuatu yang ada dan yang sudah ada sebelum dia diadakan. Hari ini kami menerima keberadaannya ya Allah selama setahun 7 bulan. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa taqasu'ana wa tadaru'ana wa zikrina wa qira'atal qur'ana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana subhanaka rabbil izzati masifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan. Mungkin terdapat kekurangan di sana sini, saya mohon maaf kepada Allah subhanahu ampun. Kita tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.